Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sinta Marda Putri, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di video ini saya akan membahas sejarah Indonesia masa Orde Baru. Jadi, saksikan terus videonya dari awal hingga akhir ya teman-teman. Yang pertama, pengertian Orde Baru. Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru juga merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu pemberontakan Gerakan 30 September atau yang disebut G30 SPKI. Menurut sejarahnya, pada masa itu PKI menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar. Selanjutnya, latar belakang Orde Baru. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh para PKI terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965, beberapa jenderal TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia. Peristiwa pembunuhan para jenderal TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap PKI. Masyarakat dan TNI kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehingga keamanan negara sangat rentan. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno menjadi lemah dan kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyatnya. Selain kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstran kepada pemerintah pada waktu itu adalah: yang pertama, membubarkan PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain. Kedua, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Ketiga, menurunkan harga sembako. Untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut, Presiden Soekarno kemudian melakukan reshuffle kabinet Dwikora. Namun, upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih terdapat unsur komunis di dalam kabinet baru. Pada masa genting tersebut, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Super Semar, di mana isinya Soekarno menyerahkan mandat kepada Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 22 Februari 1967, akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden kedua secara resmi, yaitu melalui ketetapan MPRS nomor XV-MPRS-1966 dan sidang istimewa MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7-12 Maret 1967. Kemudian ada kebijakan Orde Baru. Pemerintah di masa Orde Baru membuat beberapa kebijakan, di mana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbagai bidang. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama ada kebijakan ekonomi. Pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar, menciptakan dan mewujudkan program
trilogi pembangunan di mana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, kebijakan politik. Di dalam kebijakan politik terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan. Yang kedua, penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja. Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI. Pemerintah mewajibkan pendidikan penataan P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Masuknya Irian Barat dan Timur-Timur ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti pengakuan terhadap negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, masuknya Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang ketiga, kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Di antaranya, perancangan program keluarga berencana atau KB, program transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, dwifungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Kemudian yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Ciri-ciri yang ketiga, pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menetapkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Kemudian ciri yang keempat, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atas atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik. Selanjutnya, sistem pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan atau NKRI. Sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan republik, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya, tapi tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Misalnya, jabatan presiden menjadi seumur hidup dan belum adanya MPR, DPR, dan DPA yang sah. Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara dengan berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 untuk setiap kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah banyak tertuju pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi atau melemahnya nilai uang, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Di masa Orde Baru, program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Yang pertama, program jangka pendek. Pada tahun 1966, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 650%. Jadi, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera.
tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tidak naik terus dengan cepat. Sementara itu, rehabilitasi adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami banyak kerusakan. Hingga akhirnya pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Kemudian yang kedua, program jangka panjang. Program jangka panjang pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan rencana pelaksanaan pembangunan selama 25 tahun. Pembangunan tersebut dilakukan secara periodik 5 tahunan, yang membuat program tersebut disebut sebagai Pelita, Pembangunan 5 tahun. Pelita 1, 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang ingin dicapai dalam Pelita 1 adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, peluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Kemudian Pelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada Pelita 2 adalah pangan, sandang, perumahan, sarana, dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Tingkat inflasi juga berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Kemudian Pelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Kemudian Pelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 4 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Kemudian Pelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita 5 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri. Pelita 5 adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Kemudian dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua, yaitu Pelita 6. Program Pelita 6 lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Rencananya, Pelita 6 akan dimulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Tapi pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi hingga akhirnya menjadi krisis kepercayaan pula terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita 6 tidak dapat dilanjutkan. Yang terakhir, berakhirnya masa Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis yang berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, seperti penghapusan dui fungsi ABRI, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya,
penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya atau berakhirnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Sekian penjelasan tentang masa Orde Baru, semoga bermanfaat dan banyak ilmu yang dapat diambil. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.